Selamat siang semuanya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, patutlah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan yang Maha Pengasih, karena atas ridhonya lah kita dapat bertemu via media sosial ini dalam suasana yang aman, damai, dan bahagia. Kali ini kita akan membahas tentang asal mula nama Manggarai. Referensi dasar untuk mengulas topik ini berasal dari buku karangan Damian N. Toda, Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi, yang juga mengutip karya-karya pengarang-pengarang lainnya seperti Verheyen, Van Bekum, Dorotheus Hemo, Fries, dan lain-lain, serta informan dari para pelaku sejarah yang ada di Todo dan Pongkor. Dalam pembahasan kali ini dibagi dalam 4 momentum peristiwa sejarah yang berhubungan dengan wilayah Manggarai atau nama Manggarai, serta kesimpulan, yakni pertama, dapat diulas sebagai berikut. Peristiwa sejarah yang terjadi sebelum kedatangan Mangge Maci tahun 1767 Masehi. Bagian yang kedua, kedatangan Mangge Maci Nangalere CS tahun 1767 di Manggarai. Yang ketiga, peristiwa perahu hanyut milik Muhammad Yakub di Kediri Riau tahun 1845. Yang keempat, peristiwa Sauh Lari atau Manggarai versi Van Bekum, Verheyen, Fries, dan Dorotheus Hemo yang diadopsi dari cerita rakyat Cibal. Dan yang terakhir, yang kelima, adalah ekspansi besar-besaran Raja Buatalo, I Manggarai, Bontolangkasa, dan I Manggarangi, Daeng Mangrabia Sultan Alauddin ke Sandawo atau Flores dan Manggarai, mulai akhir abad ke-16 hingga abad ke-17 Masehi, yang merupakan kesimpulan akhir tentang awal mula nama Manggarai. Berikutnya langsung saja kita membahasnya. Peristiwa-peristiwa sejarah sebelum kedatangan Nangalere dan Mangge Maci sebagai berikut. Yang pertama, didasari cerita Manggarai sebagai ilustrasi Surat Sultan Ismail atau lampiran laporan Solinger dari Bima tahun 1847 menggambarkan Manggarai diperhambakan sejak zaman dahulu kala sebagai berikut. Bahwa ini peringatan cerita permulaan tanah Manggarai diperhambakan oleh tanah Bima. Dan memang dahulu kala, yaitu adalah orang Manggarai seperti setan-setan, tiada mempunyai Tuhan, memerintahkan kemudian kuasa Tuhan Allah. Maka datanglah seorang dewa bernama Sang Bima. Di sini disebutkan tanah Manggarai, tetapi tidak jelas sejak kapan datangnya. Dewa Sang Bima sejak dahulu kala atau zaman Antapranta dan sebagainya. Yang kedua, berdasarkan Dag Register Kastel Batavia mencatat pada 12 September 1661 Masehi, memberitahukan manuver Bima dalam hal diplomasinya bahwa telah tiba surat Viceroy Van Bima atau Mangkubumi Raja Toureli Gampo kepada Gubernur Jenderal Maetsweker, menyebutkan alasan mengapa urusan jual beli beras belum berjalan, karena Raja Bima belum kembali dari Makassar dan dia pergi ke Manggarai untuk sedikit berperang. Di sini juga menyebut tentang nama Manggarai. Yang ketiga, amanah dan wasiat tentang tanah Manggarai dalam kurung Riau dan Kota dan perhambaannya
diberikan Sultan Abdul Qadir Sirajuddin pertama kali kepada Tureli Ngampo atau Abdurrahim, sang Rumata Makapiri Solo berbunyi dengan dalih, kalau boleh aku meluaskan tanah. Maka adalah pikirannya hendak menyeberang tanah ke sebelah timur seperti Solor, Sulu, Ende, Sumba, Larantuka, dan Manggarai, Sabu, Solor, Komodo. Dalam pada itu disuruhnya anak Rumata, Mawa Abdilmana, dengan alat senjata peperangan menyerang negeri yang tersebut itu. Maka olehlah negeri keduanya semuanya dikerjakan seperti zaman adat orang yang sudah dikalahkan menterinya, serta ulang memberikan upetinya kepada Tanah Bima. Maka orang Manggarai dipegang oleh Jenamone Bojo dan orang Sumba dipegang oleh Jenamone Nae. Sebab itulah maka dijelaskan Rumata Makapiri Solo sampai sekarang ini. Pemberian amanat dan wasiat ini pertama kali pada 3 Desember 1661 menyebut tentang nama Manggarai. Yang keempat, surat Tureli Ngampo kepada Gubernur Jenderal Maetsuyker di Batavia, tanggal tibanya adalah 18 Januari 1675. Disebutkan Dag Register Kastel Belanda atau Batavia berasal dari Koning en Turya Gampo, mencatat sumber Corpus Diplomaticum Nederlands Indicum jilid 2 tahun 1931 tentang jawaban Gubernur Jenderal atas surat tersebut. Terhadap wilayah-wilayah yang dinyatakan Raja Bima dan Tureli Ngampo berada di bawahnya sejak dahulu kala, Kompone pun tidak mempunyai pretensi sejauh Teilen Siombo, Teilen Manggarai, Teilen Vansawa, Teilen Solor. Tidak disebutkan dalam perjanjian Bongaya atau Capari Bongaya atau Het Bongais Verdrag 18 November 1967 dengan Raja Guatalo dan perjanjian Raja Bima Spelman 1 Oktober 1669. Pada peristiwa ini juga disebutkan tentang nama Manggarai. Yang kelima, pada Oktober tahun 1664, 1666, 1668, 1670 diberitakan Dag Register Kastel Batavia, yakni datang perahu dagang atau vaartuig dengan muatan kayu manis, lilin, hamba telah datang dari Manggarai. Sejak itu orang-orang Manggarai memiliki pemukiman khusus di sebelah timur kota hingga kini bernama Manggarai. Jadi disebut Manggarai. Jadi sejak itu ada pemukiman orang Manggarai di Jakarta bagian timur. Yang keenam, dalam catatan Stapel mencatat istilah Dag Register Kastel Batavia tahun 1634 tentang ekspedisi Raja Goa, Kraeng I Manggarangi, dan Mandradia Sultan Alauddin pada tahun 1926 sebagai Veroreningstocht, perjalanan perampokan ke arah Buton, Solor, Sumba, Ende, Manggarai. Kemudian peta Belanda Van Rieper tahun 1661 menulis nama daratan itu dengan Floris dan Manggarai of the Sweet Coast van Ende, Manggarai atau pantai selatan Ende. Jadi pada peristiwa ini juga semuanya menyebut tentang Manggarai sebelum kedatangan Nanggalere dan Mangge Maci. Berikutnya, Manggarai disebut di dalam Amanagapa, yakni sebuah hukum pelayaran dan perdagangan Bugis Makassar.
dikodifikasi pada masa La Patelo Amanagapa, seorang matua Wajo atau komunitas Wajo yang menjadi kepala perniagaan di Makassar tahun 1697 sampai 1723, membuat suatu sistem hukum pelayaran dan perdagangan dan membukukannya di dalam Lontarak Turiolo Bugis Makassar. Sebagai contoh, ada pasal tentang ketentuan jumlah pembayaran angkutan barang dari Makassar ke Manggarai dan sebaliknya, termasuk angkutan hamba, yakni sebesar 2,5 real untuk seorang hamba. Hukum Amanagapa sendiri berasal dari sebuah budaya kelautan Bugis dan Makassar, yaitu etika perdagangan dan pelayaran sebagai pedoman yang disebut Ade Alopiloping Bicarana Pabalu Balue atau etika perdagangan dan pelayaran yang mulai berjalan sejak tahun 1676. Disebut dalam Amanagapa tentang pengangkutan hamba dari Manggarai. Nah, setelah kita ikuti penjelasan ini, peristiwa-peristiwa sebelum kedatangan Manggarai dan Mangge Maci ini, dilanjutkan dengan penjelasan bagian yang kedua, yakni kedatangan Mangge Maci Manggarai dengan teman-teman tahun 1767 Masehi di Manggarai. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kedatangan Mangge Maci dan Nangalere ke Manggarai tahun 1767 Masehi itu, dia bukan datang untuk memberikan nama Manggarai. Dia bukan datang juga untuk berperang. Dia diutus oleh Sultan Bima ke Manggarai dan pada saat itu terjadi satu perubahan politik di Manggarai di mana status kepemilikan atau status penguasaan terhadap Reo sebagai ganti kerajaan Bima itu, nah, yang diduduki waktu itu oleh Tureli Bolo, Tureli Dongo, dan Jeneli Goha akan diganti oleh Nangalere dan Mangge Maci. Itu saja misi kedatangan daripada Manggarai dan Mangge Maci. Bukan datang berperang, bukan datang memberi nama Manggarai. Nah, dan juga dia tidak terkait dengan peristiwa Sauh Lari di Reo, di Kediri Reo. Tidak, sama sekali tidak terkait. Itu menyangkut Nangalere dan Mangge Maci. Dan dalam catatan-catatan dari penulis-penulis terdahulu itu bahwa Nangalere Mangge Maci itu anak dari Nunu Nisa. Itu keliru karena nama asli daripada ayah mereka itu adalah Abdul Wali Manuru Nisa. Jadi demikian perbedaan jauh daripada tulisan itu. Nah, demikian. Berikutnya, bagaimana mengenai peristiwa Sauh Lari. Versi Van Bekum, Verheyen, Freys, Dortesemo yang diadopsi dari cerita rakyat Cibal. Kisah kedatangan Mangge Maci ke Reo pada 9 Januari tahun 1767 datang menggantikan Tureli Bolo di Reo sebagai kepala perwakilan Bima Reo atau ganti kerajaan Bima di Reo, serta Nangalere di Pota. Menurut Van Bekum, Verheyen mengartikan kata Manggarai menurut orang Bima yaitu Manggar dan Rai, Sauh dan Lari, berarti Manggarai, Sauh, Lari, yaitu menurut cerita dari rakyat Cibal. Jalan ceritanya begini. Konon 3 bersaudara dari Bima, Mangge Maci, Nangalere, Tuluskuru, Jeneli Goha, putra Nunu Nisa yang seharusnya Abdul Wali Manuru Nisa, diutus Bima menaklukkan Manggarai, yang seharusnya bukan menaklukkan Manggarai, dan mereka lah memberi nama Manggarai kepada Nucalale. Dorotheus Hemo pada halaman 44-45 lebih lanjut menjelaskan secara rinci pada saat perahu Mangge Maci bersaudara itu tengah membongkar Sauh dan mendarat, lalu pasukan pribumi Cibal menyerang, memotong Sauh atau Mangga hingga perahu itu berlari hanyut atau rai. Pasukan Bima terperanjat dan berteriak, "Mangga,
Rai, Saulari. Sejak saat itu tanah ini disebut Manggarai. Itu menurut Dorotheo Semo, menurut Verheyen, dan menurut Van Beko. Berikutnya, dari penjelasan-penjelasan itu, kita datang kepada penjelasan bagian keempat, apa sebenarnya peristiwa Saulari itu. Nah, peristiwa Saulari itu adalah peristiwa pada saat Muhammad Yakub, juru atau wasir, wakil Sultan Bima, datang ke Manggarai pada tahun 1845 untuk berkomunikasi dengan Adak Todo, supaya meminta Adak Todo itu pergi menghadapnya di Riau. Tetapi karena pada waktu itu Adak Todo tidak mau. Nah, itu sekilas visi misi daripada Muhammad Yakub ke Manggarai. Nah, pada saat tiba di Riau, terjadilah musim hujan pada tahun 1845 itu, maka terjadilah perahu-perahu hanyut. Dan karena perahu-perahu hanyut itulah terjadi dua orang yang dapat menyelamatkan perahu-perahu itu, Randang dan seorang temannya lagi, itu yang menyelamatkan itu. Nah, itu dikaitkan dengan peristiwa Saulari. Peristiwa Saulari itu tidak terjadi pada masa Manggaleri dan Mangge Maci. Tidak terjadi pada waktu itu peristiwa itu. Nah, itu baru terjadi 100-an tahun kemudian, yaitu pada saat Muhammad Yakub datang ke Manggarai, diutus oleh Sultan Bima. Muhammad Yakub ini adalah wakil Sultan Bima. Demikian penjelasan itu. Kemudian, Vries, seorang pedagang Belanda, sebagaimana diketahui telah 2 kali mengunjungi Manggarai, yakni pada tahun 1848 dan tahun 1854. Dia ditugasi ke Manggarai sebagai fact finder, petugas pencarian fakta sejauh mana kebenaran klaim Bima atas Manggarai. Lalu muncul catatan Vries tentang nama Manggarai. Oorsprong van den naam Manggarai. Asal nama Manggarai berasal dari kata Mangaraya, lalu diterjemahkan begitu saja dalam arti raja mensen atau manusia raja. Manga sin atau ada, dan vi sin rajas, kami manusia milik raja, yakni Raja Bima. Keterangan Vries ini sangat dipertanyakan, hanya demi kepentingan politik Bima untuk kemudian hari diakui kolonial Belanda. Nah, dari penjelasan-penjelasan itu, untuk sementara kita dapat katakan bahwa nama Manggarai itu sudah jauh muncul sebelum kedatangan Nangalere dan Mangge Maci. Jadi tidak ada korelasi kedatangan daripada Mangge Maci dan Nangalere itu dengan nama Manggarai. Apalagi mereka datang bukan juga untuk berperang. Mereka datang juga bukan untuk memberi nama Manggarai. Mereka datang untuk menggantikan kedudukan, ganti kerajaan Bima di Riau, Tureli Bolo, Tureli Tonggo, dan Jeneluwa, menjadi naib, yaitu perwakilan Bima di Riau. Jadi Mangge Maci menjadi naib Riau, kemudian menyusul Nangalere menjadi naib Pota. Nah, itu yang berkaitan dengan itu. Kemudian kita datang kepada bagian yang terakhir, yang menyangkut kesimpulan. Sebelum saya menyimpulkan cerita ini, kita bersama-sama coba menelaah peristiwa sejarah, yaitu ekspansi besar-besaran dari Raja Guatalo I Manggorai, Daeng Bonto Langkasa, I Manggarangi, Daeng Mandradia, Alauddin, Kesandawo,
mulai akhir abad 16 hingga awal abad 17 atau tahun 1626. Nah, kalau demikian adanya, kita melihat kejayaan berekspansi besar-besaran masa pra-Islam dari kedua raja yang saya sebutkan tadi, yaitu Raja Inman Ribagau Daeng Bonto Kraeng Lakiung Tuni Pelangga Ulaweng, Raja Goa Imanggorai Daeng Mameta Kraeng Bonto Langkasa, Raja Goa Imanggarangi Daeng Mandragia Kraeng Lakiung Sultan Alauddin. Dalam catatan sejarah Raja Talo, Kraeng Tu Mamaliang Ri Timoro Musafir bersama Raja Goa I I Manggarangi Daeng Mandragia Kraeng Lakiung Sultan Alauddin pada tahun 1626 berekspedisi ke Buton, Solor, Flores, Sumba, Timur, dan memasuki Bima, Dompu, Sumbawa dari arah timur atau wilayah Manggarai dengan 400-an kapal Bilu dan Pinisi. Peristiwa ini dikaitkan dengan kisah rakyat Pulau Komodo oleh Verheyen, yaitu Pulau Komodo, tanah, rakyat, dan bahasanya. Verheyen merekam penuturan lisan orang Komodo berjudul Mori Manggarai atau Paduka Tuan Manggarai. Konon Mori Manggarai turun di pelabuhan Barloka dari pedalaman Manggarai, lalu ke Rinca, Gili Lawa, Gili Banta, Sape, Donggo, Mbojo. Setelah tiba di Mbojo, Bima, kebesaran Mori Manggarai pun segera diakui Mori Mbojo dan berkata, "Andalah raja, aku bicara atau wakil." Maka sejak itu merajalah Mori Manggarai yang turun dari pedalaman Manggarai itu di Bima. Dalam cerita yang direkam oleh Verheyen itu patut diduga mengandung makna mata rantai hilang yang menghubungkan nama wilayah Manggarai dengan nama Paduka Tuan Mori Manggarai atau Mori Manggarangi tersebut di atas. Dari para nama itulah muncul nama Manggarai, nama wilayah yang sama-sama kita cintai saat ini. Jadi sejak saat itu di daratan Bima, Komodo sudah menyebut bahwa Mori Manggarai akan datang dari pedalaman. Dan karena itu pedalaman yang dimaksud adalah pedalaman Flores bagian barat ini adalah Manggarai. Semua tujuan daripada arah pembicaraan mereka adalah kepada dua raja ini, I Manggorai dan I Manggarangi. Semua mereka adalah dua raja yang melakukan ekspansi di wilayah Sandawo, termasuklah di Manggarai ini. Banyak peninggalan mereka seperti Barloka, Gunung Talo, sudah itu ada Guluh Mampu, Golo Pelangga dan lain-lain. Sudah itu juga ada pengaruh daripada sistem pemerintahan juga diterapkan di Manggarai. Itu semua karena jasa dari dua raja Goa tersebut. Jadi oleh sebab itu, maka menurut saya dan saya ikuti jalan pikirannya Danitoda dalam penulisan itu bahwa dia lebih bertitik pangkal pada kehadiran daripada dua raja Goa Talo ini. Itulah dasar awal yang dapat memberikan nama Manggarai sekarang ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah penjelasan saya tentang nama Manggarai. Dan mohon maaf kalau ada satu dua hal yang masih kurang. Sambil nanti kita akan bertemu lagi pada momen berikutnya untuk menjelaskan tentang sejarah Manggarai dalam topik yang berbeda. Selamat siang, terima kasih bagi semuanya.